Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monika Novitasari, NIM 195231227 dari Perbankan Syariah 6E. Sebelum saya mendeskripsikan kegiatan PPL yang sudah terlaksana dalam 1 pekan lalu, saya akan memaparkan sedikit mengenai BPRS Sukowati Kantor Kas Gemolong yang saya jadikan sebagai mitra tempat pelaksanaan PPL. PPL hari pertama dilakukan pada tanggal 23 Desember 2021 dengan 3 kegiatan yang terlaksana, yaitu yang pertama, kegiatan yang dilakukan adalah pengarsipan bukti transaksi. Pengarsipan ini dilaksanakan setiap hari sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. 2. Kegiatan yang dilakukan adalah penyesuaian berita acara dengan bukti transaksi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meneliti lebih lanjut mengenai besaran nominal yang tertera pada bukti transaksi dan pengecekan kembali antara kesesuaian berita acara dengan informasi yang tertera pada bukti transaksi, agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan dalam proses administrasi atau bahkan miskomunikasi antara nasabah dengan pihak BPRS. 3. Pada kegiatan terakhir di hari pertama adalah pencatatan data deposito nasabah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melengkapi data administrasi sebagai syarat akad deposit IB yang kemudian pencatatan data tersebut dapat digunakan sebagai bahan utama pertanggungjawaban di kemudian hari. PPL hari kedua dilakukan pada tanggal 24 Desember 2021 dengan 2 kegiatan yang terlaksana, yaitu yang pertama, kegiatan yang dilakukan adalah pengarsipan dan penyesuaian berita acara dengan bukti transaksi. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Yang kedua, pada kegiatan terakhir di hari kedua ini adalah pembukaan rekening tabungan. Pembukaan yang dilakukan adalah jenis produk IB Sukowati dengan menggunakan akad wadiah. Pembukaan tabungan ini adalah kegiatan di mana pihak BPRS Sukowati menginput data nasabah untuk digunakan sebagai data administrasi, sebagai bahan pertanggungjawaban di kemudian hari. PPL hari ketiga dilakukan pada tanggal 27 Desember 2021 dengan 3 kegiatan yang terlaksana, yaitu yang pertama, kegiatan yang dilakukan adalah pembagian gift kepada nasabah. Gift yang diberikan kepada seluruh nasabah adalah kalender 2022 yang akan diberikan kepada seluruh nasabah BPRS dengan gratis. Kedua, kegiatan yang dilakukan adalah pengarsipan bukti transaksi. Pengarsipan ini dilaksanakan setiap hari sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Pada kegiatan yang kedua ini juga melakukan penyesuaian berita acara dengan bukti transaksi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meneliti lebih lanjut mengenai besaran nominal yang tertera pada bukti transaksi dan pengecekan kembali antara kesesuaian berita acara dengan informasi yang tertera pada bukti transaksi. Yang ketiga, data kegiatan yang terakhir pada hari ketiga adalah pembubuhan stempel pada bukti transaksi. Pembubuhan stempel ini dilaksanakan di seluruh lembar asli bukti transaksi sebagai tanda bukti sahnya transaksi tersebut. Dan agar di kemudian hari apabila bukti transaksi digunakan dapat berlaku untuk bahan pertanggungjawaban dari pihak BPRS. PPL hari keempat dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021 dengan 4 kegiatan yang terlaksana, yaitu yang pertama, kegiatan yang dilakukan adalah input transaksi store tunai. Kegiatan ini dilakukan untuk menambah saldo pada tabungan nasabah. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan adalah pengarsipan bukti transaksi dan penyesuaian berita acara dengan bukti transaksi.
Pengarsipan ini dilaksanakan setiap hari sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Dan pada penyesuaian berita acara dengan bukti transaksi, kegiatan ini dilaksanakan guna meneliti lebih lanjut mengenai besaran nominal yang tertera pada bukti transaksi dan pengecekan kembali antara kesesuaian berita acara dengan informasi yang tertera pada bukti transaksi. Yang ketiga, kegiatan yang dilaksanakan adalah pembubuhan stempel pada bukti transaksi. Pembubuhan stempel ini dilakukan di seluruh lembar asli bukti transaksi sebagai tanda bukti sahnya transaksi tersebut. Dan agar di kemudian hari, apabila bukti transaksi digunakan, dapat berlaku untuk bahan pertanggungjawaban. Yang keempat, kegiatan yang terakhir pada hari keempat PPL ini adalah pengarsipan struk transaksi jemput bola. Kegiatan ini dilakukan dengan menempelkan struk cetak otomatis ke dalam satu lembar kertas dan kemudian dikopi agar struk tersebut tersusun rapi dan dapat bertahan lama saat nanti dibutuhkan. Struk ini merupakan hasil cetakan mesin otomatis yang dibawa setiap AO PT BPRS Sukowati Sragen Kantor Kas Ngumolong saat melakukan pelayanan jemput bola. Struk ini merupakan struk yang keluar dari adanya transaksi store dan tarik tunai yang digunakan sebagai salah satu bukti sahnya transaksi. PPL hari keempat dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021 dengan 4 kegiatan yang terlaksana, yaitu yang pertama, kegiatan yang dilakukan adalah input transaksi store tunai. Kegiatan ini dilakukan untuk menambah saldo pada tabungan nasabah. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan adalah pengarsipan bukti transaksi dan penyesuaian berita acara dengan bukti transaksi. Pengarsipan ini dilaksanakan setiap hari sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Dan pada penyesuaian berita acara dengan bukti transaksi, kegiatan ini dilaksanakan guna meneliti lebih lanjut mengenai besaran nominal yang tertera pada bukti transaksi dan pengecekan kembali antara kesesuaian berita acara dengan informasi yang tertera pada bukti transaksi. Yang ketiga, kegiatan yang dilaksanakan adalah pembubuhan stempel pada bukti transaksi. Pembubuhan stempel ini dilakukan di seluruh lembar asli bukti transaksi sebagai tanda bukti sahnya transaksi tersebut. Dan agar di kemudian hari, apabila bukti transaksi digunakan, dapat berlaku untuk bahan pertanggungjawaban. Yang keempat, kegiatan yang terakhir pada hari keempat PPL ini adalah pengarsipan struk transaksi jemput bola. Kegiatan ini dilakukan dengan menempelkan struk cetak otomatis ke dalam satu lembar kertas dan kemudian dikopi agar struk tersebut tersusun rapi dan dapat bertahan lama saat nanti dibutuhkan. Struk ini merupakan hasil cetakan mesin otomatis yang dibawa setiap AO PT BPRS Sukowati Sragen Kantor Kas Ngumolong saat melakukan pelayanan jemput bola. Struk ini merupakan struk yang keluar dari adanya transaksi store dan tarik tunai yang digunakan sebagai salah satu bukti sahnya transaksi. PPL hari kelima dilakukan pada tanggal 29 Desember 2021 dengan 3 kegiatan yang terlaksana, yaitu yang pertama, kegiatan yang dilakukan adalah pengarsipan bukti transaksi. Pengarsipan ini dilaksanakan setiap hari sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan berita acara dengan bukti transaksi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meneliti lebih lanjut mengenai besaran nominal yang tertera pada bukti transaksi dan pengecekan kembali antara kesesuaian berita acara dengan informasi yang tertera pada bukti transaksi agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan
dalam proses administrasi atau bahkan miskomunikasi antara nasabah dengan pihak BPRS. Yang ketiga, pada kegiatan yang terakhir pada hari kelima minggu pertama ini adalah pembubuhan stempel pada bukti transaksi. Pembubuhan stempel ini dilakukan di seluruh lembar asli bukti transaksi sebagai tanda bukti sahnya transaksi tersebut dan agar di kemudian hari apabila bukti transaksi digunakan dapat berlaku untuk bahan pertanggungjawaban. Demikian penjelasan saya pada kegiatan magang minggu pertama pada tanggal 23 Desember sampai 29 Desember 2021. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian dalam video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.